karena memerah seorang pengemudi ojek online. Para pelaku juga menganiaya dan mengintimidasi korban. Selain menderita luka, korban juga kehilangan uang 6 juta rupiah yang dirampas komplotan polisi Gedungan tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa lencana palsu, korek api berbentuk pistol, serta mobil yang digunakan para pelaku untuk beroperasi. Selain memukul, juga para pelaku ini menodongkan benda sejenis senjata api. Tapi setelah kami lakukan pemeriksaan itu ternyata korek api ya. Karena ketidaktahuan juga kan si korban merasa takut dan terintimidasi sehingga menyerahkan ATM beserta PIN-nya. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Acara ini dipersembahkan oleh Asap hitam masih mengepul di Pasar Kroya, Cilacap, Jawa Tengah pasca kebakaran Kamis sore kemarin. Petugas masih melakukan pendinginan di lokasi. Sejumlah pedagang mengais barang-barang berharga mereka yang tersisa. Sementara sebagian pedagang lainnya menggelar dagangan di trotoar depan pasar. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Iya, kebakar semua. Ada pisang harga 500. Pisang, iya. Nasinya ada yang diimbu. Berarti nggak bisa diselamatkan? Bisa. Sebelumnya kebakaran melanda Pasar Kroya, Cilacap, Jawa Tengah Kamis sore kemarin. Dengan cepat, api merambat dan menghanguskan lebih dari 300 kios. Para pedagang pun panik dan berupaya memadamkan api sambil menyelamatkan barang dagangan. Kebakaran terjadi saat pasar baru saja tutup. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Oknum TNI penabrak sejoli di Nagrek dan dibuang ke Sungai Serayu ditangkap. Yahya Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Egy Maulana Fikri akan bermain di laga Indonesia versus Singapura. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Halo, selamat sore Syafa dan pemirsa, kita akan awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah mobil bak terbuka terbakar di Tanjung Jabung Timur, Jambi ketika acara pernikahan. Mobil diduga membawa minyak ilegal dan meledak mengakibatkan tenda pernikahan dan 3 motor ikut terbakar. Ledakan dan kobaran api dari sebuah mobil pickup mengagetkan warga di Desa Lambur Luar, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kebakaran ini membuat panik warga sekitar karena mobil yang diduga membawa minyak ilegal meledak dan terbakar dekat lokasi resepsi pernikahan warga. Minyak yang dibawa mobil membuat api cepat membesar dan merambat ke tenda pernikahan. Ada 3 motor yang juga ikut terbakar karena terparkir dekat dengan mobil. Sekitar 1 jam, api baru berhasil dipadamkan oleh warga yang bekerja sama menggunakan peralatan seadanya.
teriaki adik aku bilang hidupkan mesin penyuci motor. Nah itulah bang. Langsunglah aku siram terus. Prosesnya sekitar 1 jam lah bang. Nah inilah untuk membunuh api inilah untuk meredakan api ini. Pasir sama lumpur. Itulah cuman yang saya tahu. Kalau unit motor 3 yang ibarat kebakar total, yang 2 itu bodi motor tuh habis karena masih barang yang dekat di situ kan disorong, jadi masih sempat tersorong. Yang ini kan dikunci setang, nggak bisa tersorong jatuhnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara resepsi pernikahan tetap dilanjutkan setelah bekas kebakaran dibersihkan. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Masih dari Sumatera, pemirsa, kecelakaan maut antara minibus dan truk terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera siang kemarin. 4 orang tewas dan belasan orang lainnya terluka. Kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan minibus dan truk ini terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Parlindungan melaju dari arah Lampung Tengah menuju Bandar Lampung, berpindah dari lajur cepat ke lajur lambat. Hal ini terjadi karena ada minibus lain yang tiba-tiba juga berpindah lajur dan hendak mendahului dengan kecepatan tinggi. Akibat peristiwa ini, 4 orang penumpang minibus meninggal dunia dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Keempat korban tewas merupakan warga Kabupaten Waikada. Kericuhan mewarnai Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Insiden terjadi saat pembahasan tata tertib Muktamar pada Rabu petang. Sejumlah peserta Muktamar berdiri dan menyampaikan protes kepada ketua sidang. Mereka meminta pembahasan pasal 3 ayat 1 dan 2 draft tata tertib Muktamar dibahas lebih dulu. Sementara sebagian pengurus pembahasan pasal ini dibahas di akhir karena dianggap menghambat pembahasan pasal lain. Meski sempat memanas, perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan. Tata tertib Muktamar disahkan pada Rabu malam dengan total 27 pasal yang disahkan. Salah satunya perihal mekanisme pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Kiai Haji Miftahul Ahyar ditetapkan sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021 hingga 2026. Ia ditetapkan melalui musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Hali wal Aqdi atau AHWA. Tugas pertama Miftahul Ahyar sebagai Rais Am adalah menyetujui kandidat calon Ketua Umum PBNU yang saat pengangkatan Rais Am memasuki tahapan pemilihan. Jadi suara terbanyak adalah Gus Yahya. Dalam pemungutan suara pemilihan Ketua Umum PBNU sempat memanas, namun demikian pemilihan Ketua Umum berjalan dengan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat diduga menjadi penabrak pasangan sejoli Handi dan Salsabila di Nagrek, Jawa Barat. Polisi melimpahkan kasus ini ke pihak Denpom 3 Siliwangi. Polda Jawa Barat melimpahkan kasus tabrak lari sejoli di Nagrek, Jawa Barat kepada TNI Denpom 3 Siliwangi. Kasus dilimpahkan karena diduga pelakunya merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat. Selanjutnya Denpom TNI akan mengusut kasus ini. Pihak Denpom TNI belum memberikan penjelasan secara resmi mengenai penangkapan pelaku. Kasus tersebut dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi untuk dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Kami menyepakati untuk kasus tersebut dilimpahkan ke Pomdam 3. Dan pemirsa, terkait sudah diketahuinya pelaku pembuang sejoli, sudah bergabung bersama kami orang tua mendiang Handi Saputra, Pak Etes Hidayatullah. Selamat sore Pak Hidayatullah. Selamat sore. Selamat sore Pak.
Sore. Baik, Pak Hidayatullah, sebelumnya kami kembali mengucapkan duka cita yang mendalam untuk peristiwa yang menimpa almarhum anak Anda. Pak Hidayatullah, ini kabarnya pihak kepolisian sudah menangkap pelaku meskipun informasinya belum begitu jelas kita dapatkan. Apakah pihak kepolisian sudah menghubungi pihak keluarga? Sampai saat ini dari pihak kepolisian belum ada yang ngebel ke saya, ngasih tahu begitu. Saya tahunya dari media-media aja, saya lihat-lihat di HP gitu. Ya. Baik, berarti belum dihubungi terkait dengan penangkapan ketiga pelaku. Tapi sebelum hari ini yang dinyatakan bahwa ada penangkapan, sebelum-sebelumnya juga tidak ada koordinasi dari pihak kepolisian? Belum ada. Baik, jadi Pak Hidayatullah ini mendapatkan perkembangan kasus ini bagaimana, Pak? Saya ngelihat di media aja, di HP gitu, di TV media gitu, lihat begitu. Baik, hanya mengikuti perkembangan dari media massa. Mengikuti perkembangan dari media aja. Kalau dari pihak berwajib belum ada yang menghubungi saya. Baik, kalau mengenai oknum TNI yang diduga ini menjadi 3 pelaku, Pak Hidayatullah mendapatkan informasi kah selain dari media ini? Apakah ada informasi misalnya dari saksi-saksi tetangga yang berada di lokasi kejadian atau warga di sana? Oh, tidak ada. Cuma tahu sendiri aja dari HP gitu. Karena tiap hari saya buka HP gitu di TV gitu, saya liatin gitu. Takut ada perkembangan baru lagi gitu. Baik, berarti memang sama sekali tidak ada informasi terkait terduga pelaku ya, Pak ya? Iya. Baik, hasil otopsi ini almarhum anak Anda diduga ini meninggal dunia karena dibuang ke sungai. Sebenarnya pada saat itu almarhum masih hidup kabarnya karena ada ditemukan pasir sungai di dalam paru-paru korban. Tanggapan Anda, Pak? Apa ada informasi terkait hal tersebut juga? Ya, mungkin dari awal kejadian saya dapat informasi yang laki-laki anak saya itu masih hidup begitu. Dan hasil forensik menyatakan dia dibuang lagi hidup. Katanya masih ada pasir, air begitu. Baik, tapi pada saat 2 korban ini, Handi dan Salsabila, diangkut ke mobil, apakah ada saksi yang melihat bahwa almarhum Handi, anak Anda, memang ini masih hidup, Pak? Kata yang di sana TKP yang bantuin ngelihat gitu, ngangkat, katanya Handi masih bisa bergerak tangannya dan napasnya masih ada begitu. Kalau yang perempuan sudah tidak ada. Itu yang mengatakan seperti itu siapa, Pak, tadi? Yang di TKP. Yang di TKP, saksi mata? Iya, yang dari orang-orang yang di sana gitu. Kan kebetulan saya mah tidak tahu kronologis kejadiannya, karena saya kan lagi di Bandung. Saya juga dapat kabar dari anak saya yang pertama di Bel jam 3:30, Bapak pulang si Handi tabrakan, cuma bilang begitu aja. Nah, saya pulang, datang ke rumah dari Bandung itu, datang ke rumah itu sekitar jam 10 lewat lah, karena macet. Baik, Pak Hidayatullah, sebelumnya mohon maaf ini mungkin terlalu agak berkembang, tapi saya ingin tanyakan sebelum peristiwa tabrak lari tersebut, apakah anak Anda ada terlibat mungkin permasalahan atau seperti apa yang diketahui pihak keluarga, atau mungkin memang pihak keluarga menganggap bahwa ini adalah memang murni kecelakaan tabrak lari seperti itu, Pak? Nah, kalau itu kan anak saya nggak punya musuh, nggak punya apa, teman-temannya juga banyak. Dalam kasus tabrak lari yang menimpa almarhum Handi dan Salsabila. Terima kasih, Pak Hidayatullah. Selamat sore. Pemirsa, kasus kecelakaan pasangan sejoli di Nagrek, Jawa Barat yang berakhir dengan upaya penghilangan korban membuat geram masyarakat. Timnas Indonesia mempersiapkan mental dan fisik jelang leg 2 melawan Singapura. Kami kembali dengan informasinya usai jeda.